5-10 kasih mola sejalan. Oke. Jadi kita kasih mula saja kita punya mesbah pagi pada pagi ini. Shalom dan selamat pagi. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kita diberikan kekuatan pada pagi ini. Jadi mari kita ambil saat teduh seketika. Saya mengajak saudara dan saudari, mari kita sama-sama tunduk kepala dan berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus atas kasih dan anugerah Engkau dalam kehidupan kami. Kami sangat bersyukur karena pada saat ini Engkau memberikan kami kesempatan dan pada saat ini kami dapat bangun dengan nafas yang baru yang Engkau sudah sediakan bagi kami. Tuhan kami Yesus Kristus, kami sangat bersyukur karena sepanjang istirahat kami semalam Engkau telah menjaga, memimpin kami, sehingga pada saat ini kami dapat bersekutu bersama-sama, memuji, memuliakan, meninggikan Engkau. Bapa, sepanjang persekutuan kami pada pagi hari ini, kami serahkan dari permulaan, pertengahan, sehingga selesainya mesbah doa kami pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Jadi mari kita sama-sama memuji Tuhan, dengan menghayati lagu ini dalam Longoi nomor 61, rangkap 1 saja. Sekali lagi dalam Longoi 61, rangkap 1 saja. Min sumuk o gunung si Tuhanku isangkat di Tuhan
Si Tuhanku, min semua kau kuno. Min semua kuno. Si Tuhanku, isangkap di Tuhan, ngabubuhonku ingin aku banan, ingin aku banan, min semua kuno, min semua kuno. Si Tuhanku. Jadi masa dan tempat ini diserahkan kepada hamba Tuhan yang mengungsikan firman Tuhan. Jadi shalom, selamat pagi, puji Tuhan, karena sekali lagi kita mempunyai kesempatan untuk mengikuti mezbah doa pagi hari ini, dan kita juga bersyukur sebab kita sekali lagi dapat menikmati ataupun mendengar firman Tuhan. Jadi sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita semua saya ajak saudara dan saudari untuk tunduk kepala dan kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Tuhan kami Yesus Kristus, kami sangat bersyukur atas kasih setia dan anugerah-Mu di dalam kehidupan kami. Pada saat ini ya Bapa, kami mau merenungkan firman-Mu, berbicaralah dan bekerjalah di dalam setiap hati kami. Dan berikanlah kami kerendahan hati untuk menerima firman Tuhan ini dan menerapkannya di dalam kehidupan kami sebagai orang percaya. Tolonglah kami ya Bapa, supaya apapun yang kami kongsikan pada pagi hari ini, semuanya ini bukan karena kami mengerti secara hikmat manusia, tetapi biarlah kami dapat memahaminya sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Sekiranya ada kuasa kegelapan yang coba memesongkan fokus akan pendengaran firman Tuhan, kami yang sudah Tuhan satukan di tempat ini, kami sehati sepikir untuk mengusir semuanya itu. Ini di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengandalkan semuanya ini. Amin. Nah, saudara dan saudari yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, teks firman Tuhan yang kita mau sama-sama renungkan bersama pada pagi hari ini diambil dalam Mazmur 49 rangkap 1 sampai rangkap 20. Tetapi saya akan membaca di dalam rangkap yang ke-16 sampai rangkap yang ke-21 sahaja. Sekali lagi, di dalam Mazmur 49 rangkap 1 sampai rangkap 20. Tetapi saya hanya akan membaca di dalam rangkap 16 sampai rangkap yang ke-21. Begini firman Tuhan. Tetapi Allah akan membebaskan nyawaku dari cengkraman dunia yang orang mati, sebab Ia akan menarik aku. Selah. Janganlah takut apabila seseorang menjadi kaya, apabila kemuliaan keluarganya bertambah. Sebab pada waktu matinya, semuanya itu tidak akan dibawanya serta. Kemuliaan tidak akan turun mengikuti dia. Sekalipun ia menganggap dirinya berbahagia pada masa hidupnya, sekalipun orang itu menganjungkannya karena ia berbuat baik terhadap dirinya sendiri, namun ia akan sampai kepada angkatan nenek moyangnya yang tidak akan melihat terang untuk seterusnya. Manusia yang dengan segala kegemilangannya tidak mempunyai pengertian,
boleh disamakan dengan hewan yang dibinasakan. Nah, saudara dan saudari yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kecenderungan sesetengah masyarakat mengukur kebahagiaan itu di dalam aspek material, kekayaan, status sosial, dan jabatan yang lain, ataupun mereka mengukur, ataupun setengah masyarakat ini mengukur kebahagiaan itu dari segi kedudukannya. Jadi tidak heran kalau sekiranya banyak orang yang menghalalkan secara memperoleh material, kekayaan, kemewahan, ataupun mereka akan berusaha dengan apapun cara untuk mendapatkan kekayaan ataupun kemewahan, kedudukan sosial ataupun jabatan yang baik. Nah, Mazmur 49 ini adalah merupakan suatu peringatan terhadap kecenderungan kehidupan yang sedemikian. Nah, di dalam Mazmur ini juga memperingati kita bahwa bagi Tuhan semua manusia itu adalah setara ataupun sama kedudukannya. Dan Allah juga tidak pernah membezakan mereka yang kaya ataupun miskin, ataupun yang berjabatan ataupun tidak. Boleh dirujuk dalam rangkap 1 sampai rangkap yang kelima. Oleh itu, dalam hal ini dapat kita menyimpulkan bahwa Allah tidak melihat kepada nilai yang ditetapkan oleh dunia ini. Selain itu, pemazmur juga memperingati bahwa jika seseorang hanya mengandalkan dirinya kepada kekayaannya sendiri, maka ia sedang mengarahkan dirinya kepada kebinasaan. Karena menurut yang kita baca sebentar tadi, apa yang dimiliki itu tidak akan kekal. Kekayaan yang dimiliki ataupun kegemilangan yang dimiliki itu tidak akan kekal. Sebab menurut pemazmur, pada hakikatnya, setelah ajal menjemput kita semua, itu tidak akan dibawa mati. Dan itu akan tertinggal di dunia. Seperti terdapat dalam ayat di dalam rangkap 18. Oleh sebab itu, kebahagiaan seseorang itu tidak terletak pada banyaknya harta atau tinggi rendah jabatannya ataupun kedudukan sosial. Nah, perkara yang kedua yang disentuh di dalam Mazmur 49 ini adalah mengenai keselamatan. Keselamatan bagi orang percaya adalah tidak diukur oleh kekayaan dan kedudukan sosial ataupun jabatan seseorang. Oleh itu, tidak ada alasan jika kita tidak hidup. Kita tidak hidup mengandalkan Allah di dalam kehidupan kita. Sebab segala yang dimiliki di dalam dunia, di dalam kehidupan kita, itu tidak akan menjamin keselamatan kita, keselamatan yang kekal. Jadi, walaupun kita berada di dalam kekayaan, di dalam keadaan memiliki kedudukan sosial yang baik, tapi semuanya itu tidak akan menjamin keselamatan kekal bagi kita. Jadi tidak ada alasan karena satu-satunya yang dapat memberikan kekayaan dari segi seluruh yang disebut tadi itu hanya Allah. Jadi kita harus ataupun kita harus hidup mengandalkan Allah di dalam kehidupan kita. Nah, menurut pemazmur, orang yang selalu mengandalkan Allah di dalam kehidupannya, mereka akan menemukan orang yang
selalu mengandalkan Allah di dalam kehidupannya, mereka akan menemukan kebebasan di dalam hidupnya. Nah, orang yang selalu bersandar kepada Tuhan, kebebasan mereka akan menemukan kebebasan di dalam hidup. Kebebasan yang memberikan sukacita. Nah, seperti yang saya katakan di awal tadi, bahwa banyak orang yang pikir kalau sudah mempunyai harta, sudah ada pekerjaan, bahkan memiliki kehidupan yang mewah, itu sudah bahagia. Tapi seperti yang kita tahu dan kita dengar-dengar juga orang cakap bahwa walaupun mereka sedemikian, mereka juga memiliki ketakutan, sentiasa takut-takut. Takut ada poncorobo, takut, ya banyak jenis ketakutan yang mereka alami. Jadi di dalam teks ini, pemazmur memperingatkan bahwa walaupun hidup dalam kemiskinan dan ya walaupun hidup di dalam kemiskinan, tetapi jika kita hidup selalu mengandalkan Tuhan, kita akan menemukan kebebasan di dalam hidup kita. Karena Allah yang tempat kita bersandar itu, Dia akan selalu melindungi dan ya memimpin hidup kita. Jadi saudara dan saudari yang dikasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, orang yang selalu mengandalkan Allah dalam hidupnya akan menikmati sukacita. Dan sukacita dalam hatinya itu tidak bergantung pada apapun, melainkan hanya karena keintimannya dengan Allah. Jadi pesanan Allah di dalam Mazmur 49 ini sangat keras, karena Allah mau mengubah pola pemikiran umatnya. Selain itu, Allah juga mau mengajar kepada umatnya bahwa harta dunia tidak menjamin seseorang untuk memperoleh keselamatan jiwa. Dan seseorang tidak boleh mengandalkan dirinya sendiri ataupun harta dan jabatannya. Jadi sebagai satu kesimpulan, mari kita mulai ataupun mari kita sama-sama belajar supaya kita jangan lagi menempatkan ataupun meletakkan diri kita pada hanya untuk mencari kekayaan dunia ataupun status jabatan yang baik supaya kehidupan kita lebih baik. Karena semuanya itu tidak menjamin kepada kekekalan. Jadi akhirnya mari kita sama-sama juga menyadarkan diri kita bahwa dalam kehidupan kita ini Allah adalah satu-satunya tempat kita bersandar. Ya, hanya kepada Allah untuk kita mengandalkan hidup kita. Jadi semoga firman Tuhan ini terus menguatkan kita untuk hidup lebih bijaksana dan memiliki pola pemikiran yang seperti apa yang dikatakan oleh Allah di dalam Mazmur 49 rangkap 1 sampai rangkap yang ke-20. Hanya sampai sini saja renungan kita pada pagi hari ini. Mari kita sama-sama sebelum kita berdoa, saya akan berfungsi bahan doa untuk yang kita sama-sama doakan pada pagi hari ini. Jadi mari kita sama-sama berdoa. Yang pertama itu pandemik. Kita terus berdoa supaya pandemik ini walaupun sekarang ada sudah pelonggaran dari segi SOP, bukan SOP apalah, tapi ada kebebasan sudah sedikit-sedikit, contohnya rentas zone. Jadi semuanya itu kita percaya bahwa Tuhan telah menjawab kita punya doa, dan kita terus berdoa supaya pandemik ini cepat dipulihkan sesuai dengan kehendak dan rencana Allah sendiri. Yang kedua, kita berdoa untuk kesehatan fisikal,
kesehatan rohani. Sebab orang yang tidak sehat ini bukan hanya dari segi fisikal saja, tapi dari rohani juga kita berdoa supaya mereka mengalami pemulihan daripada Allah sendiri. Dan kita berdoa secara khusus. Hari ini kami mau antar si Onong di hospital. Jadi pada lembam-lembam di kepala dia, kesan daripada yang dia jatuh. Jadi berdoalah supaya tidak ada apa-apa yang terjadi. Minta sokongan doa supaya si handphone, walaupun dia mengalami sedikit ketakutan, kerisauan, respon dari dokter, tapi kita berdoa supaya Tuhanlah yang bekerja supaya tidak apa-apa yang berlaku. Dan orang-orang yang lain yang positif dan yang tidak sehat, kita berdoa supaya mereka juga mengalami kesembuhan. Yang ketiga, kita berdoa untuk pendidikan dalam psikologi dan juga teologi. Jadi kita berdoa supaya setiap pelajar lebih bijaksana untuk belajar menggunakan masa yang ada untuk belajar bersungguh-sungguh supaya keluarga senang kalau dapat keputusan yang baik, dan juga mereka akan ya berjaya lah. Dan khusus juga untuk 3 orang ini kita berdoa supaya Tuhan mempermudahkan. Sebab sekarang tinggal mau tunggu tuh surat dari Hospital Fatima untuk tujuan rentas negeri. Belum ada lagi, jadi berdoalah supaya dipermudahkan. Yang keempat, kita berdoa untuk kerohanian jemaat. Kita berdoa supaya jemaat semakin bertumbuh. Sekarang ini banyak juga cabaran, banyak ajaran-ajaran yang tidak sehat mulai menular. Kita berdoa supaya Tuhan memberikan hikmat kepada individu-individu ini supaya mereka terus dapat dipulihkan dan dapat ya hikmat supaya berbalik kepada jalan yang benar. Yang kelima, kita berdoa untuk ekonomi, sebab sekarang ini kesan daripada pandemik banyak jemaat kita yang terjejas dari segi ekonomi. Jadi di akhir doa ini kita akan berdoa ataupun melafazkan doa Bapa bersama-sama. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, Tuhan kami Yesus Kristus, yang kami tinggi dan agungkan. Kami bersyukur Tuhan dengan firman Tuhan yang sudah kami kongsikan sebentar tadi. Tuhan Yesus, sekiranya hamba-Mu tidak dapat menyampaikan message yang benar daripadamu, biarlah Engkau sendiri yang berbicara di dalam setiap hati pendengar, supaya mereka juga dapat memahami dan menerapkannya di dalam kehidupan mereka. Ampuni hamba-Mu ya Bapa, sekiranya tidak dapat menyampaikan message yang hendak Engkau sampaikan kepada kami. Bapa kami yang di surga, Tuhan kami Yesus Kristus, pada saat ini kami mau berdoa. Kami terus dan menerus untuk berseru kepadamu. Karena di dalam kehidupan kami ini, Engkau adalah sumber segalanya, sumber jawaban, sumber pertolongan, dan segala-galanya. Oleh itu kami mau mengandalkan semuanya ini di tangan Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau berdoa untuk pandemi yang melanda di seluruh dunia. Tuhan Yesus, walaupun pada ketika ini pandemi ini semakin tidak ditakuti oleh masyarakat, tetapi kami mau terus berdoa supaya pandemi ini terus dibebaskan, diputuskan, dipatahkan di negara kami dan di seluruh dunia. Tuhan Yesus, kami mau berdoa supaya
kerajaan ataupun pimpinan negara kami dan juga barisan hadapan, mereka adalah sumber ataupun saluran Engkau memberikan berkat di dalam pemulihan pandemik di negara kami. Oleh itu kami mau berdoa dan berseru bagi mereka, supaya Engkaulah yang menjaga dan memelihara dan memberkati kesehatan mereka untuk menjalankan tanggung jawab. Bapa, pandemik ini biarlah Engkau Tuhan yang mematahkannya, menghancurkan dan memulihkan keadaan ini. Kerinduan kami adalah kami dibebaskan dari pandemik ini. Tetapi jika Tuhan berkehendaki, apapun yang Tuhan mau, biarlah itu terjadi sesuai kehendak Tuhan sendiri. Bapa kami yang di surga, kami juga mau berdoa secara khusus untuk kesehatan. Tuhan, kami mau berdoa untuk Baby Awon dan juga Sisbel yang akan kami hantar pada hari ini. Biarlah Engkau Tuhan yang menolong kami supaya di dalam perawatan, di dalam pemeriksaan tidak ada terjadi apa-apa, tetapi kami mendapat keputusan, mendapati keputusannya itu baik dan yang tidak merisaukan kami. Apapun kesakitan yang dialami oleh mereka itu Tuhan, kami mau serahkan di tangan-Mu. Biar Engkau menjamah, memulihkan, dan memberikan kesembuhan kepada mereka. Bagi jemaat kami yang sedang sakit, apapun sakit yang mereka alami, baik mereka yang ada di hospital, yang ada di rumah, kami menyerahkan mereka satu persatu di tangan Tuhan, biar Tuhan yang menjamah dan memberikan kesembuhan di dalam tubuh jasmani mereka. Mereka yang sedang mengalami masalah ataupun dari segi kesehatan rohani, Tuhan kami mau menyerahkan mereka. Kami percaya Tuhan mengenal siapakah mereka ini. Dan kami mau menyerahkan mereka di tangan-Mu Tuhan. Biarlah Engkau yang menyegarkan, menyembuhkan luka-luka rohani yang mereka alami, supaya mereka kembali dalam keadaan yang baik dan meneruskan kehidupan mereka sesuai dengan rencana. Bagi dokter yang merawat orang-orang yang sakit yang ada di hospital ataupun yang di rumah, biarlah mereka ini dapat menjadi saluran berkat kesembuhan. Bahkan obat yang mereka makan, air yang mereka minum, biarlah semuanya itu dapat menjadi saluran berkat kesembuhan bagi mereka. Bapa kami yang di surga, kami juga mau berdoa secara khusus untuk pendidikan. Tuhan, kami mau berdoa bagi setiap pelajar, baik mereka yang belajar dalam bidang teologi dan belajar dalam bidang psikologi. Kami mau menyerahkan mereka di tangan-Mu Tuhan, supaya mereka terus dapat fokus kepada pembelajaran mereka dan menggunakan masa yang ada untuk belajar sungguh-sungguh, dan mereka dapat menyiapkan tugasan yang diamanatkan oleh pensyarah, guru-guru mereka, supaya apapun hasil keputusan yang mereka terima itu adalah yang membanggakan hati keluarga, membanggakan Engkau sendiri. Karena apa yang mereka terima itu akan memberikan buah yang baik di dalam jemaat kami. Bapa, khususnya bagi 3 pribadi, yaitu Herodin, Surgiawan, dan juga Safrina yang akan melanjutkan pelajaran dalam bidang medikal, Tuhan kami mau menyerahkan mereka, apapun pergumulan yang ada pada ketika ini, yang dihadapi, baik dari segi penyesuaian diri, di dalam hal keuangan, persiapan mental, Tuhan kami mau serahkan di satu persatu. Biarlah Tuhan yang mempermudahkan dan memberikan jalan keluar dari segi
dan mereka sendiri cabaran yang mereka alami. Tuhan Yesus, dalam keadaan yang selamat. kami juga mau berdoa secara khusus supaya mereka untuk iman percaya menyesuaikan para anggota jemaat. dengan suasana baru, Tuhan, pembelajaran baru. pada saat ini kami mau berdoa baru, bagi mereka yang mengalami kelemahan dari segi iman percaya akibat dengan pandemik ini. Tuhan, kami mau menyokong mereka di dalam doa supaya Engkaulah yang menyegarkan dan menyembuhkan dan memulihkan kerohanian mereka, supaya mereka terus percaya, terus setia, terus taat kepada Tuhan. Bukan hanya pada ketika ini sahaja, tetapi sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Sukacita, ketaatan, kesetiaan, semuanya itu masih segar. Sehingga kami sama-sama dapat menikmati kehidupan yang kekal yang Tuhan sediakan bagi kami. Tuhan Yesus, bagi pribadi-pribadi yang sedang mereka berduka cita, terdedah dengan pengejaran yang tidak benar, Tuhan, kami mau berdoa bagi mereka supaya Engkaulah menyentuh hati mereka, Tuhan, memulihkan, memperbetulkan pola pemikiran mereka yang dari tidak benar kepada yang benar. Kami tidak tahu sejauh mana mereka mengalami kerusakan dari segi pahaman kebenaran firman Tuhan. Tetapi Tuhan mengenal, Tuhan mengetahui, dan Tuhan ada cara sendiri untuk menolong mereka. Tapi kami mau menyokong mereka dalam doa, berseru untuk memohon belas kasihan daripadamu untuk memulihkan keadaan dan juga iman percaya mereka kepadamu. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa secara khusus untuk ekonomi. Tuhan, kesan daripada pandemik ini iman percaya kami kepadamu dan sesuai kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Biarlah Engkau menjawab dan membuka jalan dari setiap pergumulan yang kami hadapi ini menurut dengan cara Engkau sendiri. Tuhan Yesus, kami mau berdoa seperti apa yang Engkau sudah ajar kepada kami. Bapa kami yang di syurga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di syurga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik Sinja, kita punya ibadah ataupun mezbah doa kita pada pagi hari ini. Semoga Tuhan memberkati dan melindungi apapun yang kita lakukan pada hari ini. Tuhan memberkati.